Surya telah menyiapkan skema pengembalian dana nasabah, terutama untuk nasabah lansia dan yang sedang sakit atau menjalani pengobatan. Sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus KSP Indosurya Cipta, saya bersedia membantu penyelesaian atas tagihan Bapak Ibu kreditur sekalian. Oleh karena itu, sebagai bentuk etikat baik dan moral obligasi, saya hadir di ruang rapat kreditur pada hari ini. Ya, sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus, dari hati yang paling dalam, saya mau minta maaf. Sejak bulan September 2016, sehingga tidak ada lagi rentang kendali dengan transaksi si Pak Ayu selaku pengelola. Demikian pula terhadap terdakwa Juni Fitri ya, seharusnya tidak boleh lagi menggunakan tanda tangan scan atas nama terdakwa Hedi Surya dalam sertifikasi tanah berjaga kode CAPCN. Terdakwa Hedi Surya tidak pernah memerintahkan terdakwa Juni Fitri untuk menggunakan scan tanda tangan atas nama dirinya setelah kedudukannya selaku ketua Posped digantikan oleh Stefani Setiawan berdasarkan akta pernyataan rapat anggota khusus nomor 35 tanggal 30 September 2016. Faktanya, terdakwa Juni Indria tanpa persetujuan terdakwa Hedi Surya tetap menggunakan scan tanda tangan, bahkan ketika pemeriksaan terdakwa Juni Indria dalam persidangan di bawah sumpah tanggal 30 November 2022 sebagai saksi untuk terdakwa Hedi Surya menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui telah terjadi pergantian ketua pengurus Posped Indosurya Cipta kepada Stefani Setiawan. Di kasus keterangan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya, mengingat yang bersangkutan aktif dalam pengelolaan sertifikat simpan berjaga kode C atau CN dan menjadi kepatutan bahwa pergantian pengurus Posped wajib hukumnya diketahui oleh pengelola atau pengguna pengelola atau anggota pengelola. Selain itu, mengenai aliran dana perusahaan-perusahaan dapat dijelaskan bahwa aliran dana tersebut diikat dengan perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, bukan sebagai bentuk penempatan atau pengalihan dana ilegal, melainkan kegiatan usaha pembiayaan dan investasi di bawah pengelolaan dan pengawasan Suito Ayub selaku managing director. Inkasu, penempatan dana AMCO dilakukan berdasarkan hubungan keperdataan, sehingga transfer dana kepada 26 perusahaan tersebut dilakukan secara legal. Pembiayaan tersebut dilakukan secara kontraktual dengan maksud mengembangkan dana yang dihimpun oleh anggota melalui pembiayaan terhadap pihak ketiga setelah sebelumnya telah terpenuhi kewajiban Posped Indosurya Cipta kepada anggota. Inkasu, pinjaman 26 perusahaan tersebut diikat dengan perjanjian dan disertai dengan jaminan sebagaimana diterangkan oleh saksi Hermalia dalam BAP tanggal 4 Maret 2022 angka 4. BAP yang dibacakan. PDBB nomor 47. Selanjutnya saksi Hermalia juga dalam BAP 9 Agustus 2021 angka 5 huruf C yang dibacakan. Hubungan Posped Indosurya Cipta dengan 26 perusahaan tersebut bersifat keperdataan. Kegiatan usaha pinjaman pembiayaan tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Koperasi junto pasal 22 ayat 1 huruf C PP 9 tahun 95 inkasu untuk mengembangkan kelebihan likuiditas. Namun demikian, fakta hukum yang harus digarisbawahi adalah pinjaman kepada 26 perusahaan tersebut dilakukan di kurun waktu tahun 2018. Inkasu bukan pada tempo periode kepengurusan terdakwa Hedi Surya yang notabene telah digantikan pada tahun 2016. Oleh karena itu tidak ada hubungan kerja sama antara terdakwa sudah dengan Suito Ayub dan juga dengan saksi yang lebih terdakwa itu sudah terkait dengan karena dipastikan bahwa hubungan Posped Indosurya Cipta dengan 26 perusahaan murni hubungan perdagangan di bidang usaha pembiayaan. Berdasarkan transaksi di pengadilan Bogor, setelah betul tahun akan dilakukan dari itu asupan tanggal 9 menerangkan bahwa PDB Posped Indosurya Cipta menerima transfer dari berbagai perusahaan. Berdasarkan keterangan dari BAP yang bersangkutan, pengembalian uang pinjaman pembiayaan kepada Posped Indosurya Cipta yang berasal dari 25 perusahaan sebesar sebesar 3 triliun yang dibacakan di PDB nomor 42A dan 42B di Undang-Undang nomor 9 untuk pembiayaan perusahaan atas dana yang dijalankan Posped Indosurya Cipta. Hingga dari sudut hubungan perdagangan secara faktual, sebagian besar perusahaan akan membantu dana pinjaman Posped Indosurya Cipta sehingga sebesar 3 triliun dibandingkan dengan perdagangan. Sedangkan terhadap perusahaan yang belum dapat dilunasi akan dilakukan melalui penjualan aset jaminan utang. Bahwa rangkaian tindakan keperdataan di atas tidak menggambarkan postur tidak pidana pencucian uang, kasus placement atau
Dana tersebut telah dikembalikan kepada kembalian sebesar 2 triliun dianggap tidak saja. Oleh karena itu, terdakwa itu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menetapkan transfer dan memainkan dana pos Industri Jepang secara ilegal kepada 26 perusahaan dimaksud. Karenanya, mohon kepada yang punya majelis hakim menolak atau tidak mengesampingkan hubungan bentuk umum. Angka 5 pada halaman 313 sampai 315 lagi pada angka 5 untuk umum yang membahas beberapa hal seperti itu. Mengenai dari penuntut umum dan percetakan tidak khusus bercatat, kami tetap pada dalil kami yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil penuntut umum tersebut adalah dalil karena tidak menafikan adanya keterlibatan perbuatan di operasi simpan. Misalnya mana berjangka itu khusus berjangka simpan lama pemilihan nama produk atau terjadi karena petunjuk manusia. Misalnya simpan berjangka dan simpan tabungan diatur oleh pasal 611 huruf A, B, C, Undang-Undang Nomor 1 sedang proses pengadaan tabungan diatur oleh Undang-Undang Mengikut Turunan. Untuk mengembangkan usaha simpan deposito Indonesia maka persimpanan peserta dibayar secara lupa guna memperkuat struktur kemudahan melalui perolehan dana dari simpanan peserta seperti ISP dan CA. Selain itu, mengenai ditempuh APKP dengan daya perdata dianggap oleh penuntut umum adalah modus terdakwa untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Terhadap hal tersebut kami tetap pada dalil kami pada petani menganggap temuan TKP sebagai salah seorang dari anggota administrasi kasus Tirta Kusuma terhadap pos Indonesia di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2020 dengan register perkara nomor 6 dari dan seterusnya dengan dibacakan. Oleh karena itu, sejak awal permasalahan ini TKP hanya anggota administrasi. Lebih lanjut, ahli Profesor Dr. Haji Subhan berpendapat bahwa jika hukum pidana saling beririsan dengan kepayatan apa yang didalam adalah hukum kepayatan. Artinya jika terdapat perkara pidana terkait dengan perkara dan atau PKP yang telah dibungkus, maka yang didalam adalah hukum kepayatan. Oleh karena hukum kepayatan merupakan spesialis tergugat SC tadi. Pendapat ahli tersebut berdasar 3 dasar normatif jurisprudensi dan doktrin. Dalam hal pidana harus terkait dengan harta kekayaan dan peringatan yang situ kasus jika betul berupa dan sudah dihomogenasi, namun mereka tidak menerima dan menolaknya, maka yang didalam adalah hukum kepayatan. Terkait dengan tersebut, ahli menemukan 7 kompetensi pengadilan tereduksi oleh kompetensi pengadilan yang daya itu pertama terkait dengan terdakwa umum terkait penjelasan yang dibacakan. Kedua terkait dengan internasional negara yang dibacakan. Ketiga terkait kompetensi pengadilan yang kedua dengan antara kali oleh ahli menyampaikan contoh kasus ada seorang koruptor bernama Hendrik Jawari yang bersangkutan baik dan hartanya disita paksa. Kemudian ada beberapa karena pengadilan yang kami dibatakan selama 6 ini kami membatalkan sikap tersebut. Keempat terkait pengadilan yang dibacakan. Kelima pengadilan hukum sudah tidak dibacakan. Enam pajak tidak dibacakan dan ketujuh tidak dibacakan. Berdasarkan oleh setelah pendapat di atas yang teratur di telah melaksanakan tujuan komunikasi dengan bukan pembayaran sebesar 122 triliun rupiah dan sebelumnya dengan dibacakan dan aset dana sebesar 2 dolar dengan melakukan pembayaran sebesar 122 miliar yang dibacakan dan aset dana sebesar 2 triliun sekian dengan dibacakan. Di sisi lain terdapat hukum yang saling beririsan antara hukum kepalitan dan masuk perkara PKP nomor 66 garing dan sebagainya dengan pidana dengan hukum pidana kasus hukum perkara pidana nomor 779 garing dan seterusnya. Maka menuju pasal 242 junto pasal 31 ayat 2 kepalitan atau KPK didahulukan terlebih kepalitan berdiri 7 kompetensi pengadilan lainnya. Oleh karena itu tidak beralasan anggota atau kreditur PKP mengajukan laporan polisi sebagai upaya menyelesaikan perkara melalui mekanisme perkara pidana. Karena itu mohon kepada yang punya masih satu atau setidaknya mengesampingkan tuntutan penuntut umum. Kemudian mengajukan kerugian dapat dijelaskan bahwa seluruh simpanan berjangka ISP yang tersebut pun hingga tahun 2020 sebesar 36 triliun 104 miliar 634 juta 995.349
530 ya, sehingga yang masih aktif sebesar 5 triliun 986 miliar 396.136.813 rupiah. Kemudian seluruh simpanan bersama CA atau CA sebesar 25.909 miliar 770.199.070 rupiah berasal dari anggota calon anggota atau simpanan apabila bukan dari masyarakat. Simpanan bersama tersebut telah dicatatkan sebesar 15.893.623.040 rupiah, sehingga yang masih aktif sebesar 10.004.374.676.031 rupiah. Oleh karena itu, seluruh sertifikat simpanan bersama atau GSP dan CA yang masih aktif atau belum dicairkan sebesar 16,70 rupiah. Sementara itu dari pengalaman audit dari Sekretariat Harta CA sebesar 16.017.777.843 rupiah. Inkaso data tersebut sudah menjadi angka yang dalam 60 angka 6 pada tanggal 31 Maret pada angka 6 untuk menanggapi mengenai yang dikatakan sudah tersebut kami kepada dari kami yang pada bawahnya adalah sangat sekali bahwa terkait surat berada dalam tahanan sehingga penyelesaian data bayar tersebut menjadi ramah selama 2 tahun. Padahal sebelum adanya kasus ini terdapat persoalan tidak harus kasus dan menjadi suatu fakta dan nyata bahwa telah ada pembayaran melalui mekanisme PKU dan asas settlement dengan nilai sekitar 2 triliun 700 miliar rupiah. Selain itu, bukanlah tujuan dari persidangan ini adalah untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh para korban yang sudah izin melanjutkan yang mulia. Selanjutnya kami akan menanggapi jawaban penuntut umum atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa terhadap terdakwa angka 1. Pertama, melanggar pasal 46 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana diuraikan di dalam repliknya dimulai pada halaman 316. Dakwaan alternatif ke 1 pertama, 1. Unsur barang siapa. Pada prinsipnya, tanggapan kami terhadap replik penuntut umum pada halaman 316 sampai 318 adalah kami tetap berpegang teguh pada dalil-dalil video kami. Inkasu dalam perkara akuo terkait dengan koperasi simpan pinjam, artinya aktivitas usahanya bergerak di simpan pinjam perkoperasian. Karena itu yang berlaku untuk mengatur aktivitas usaha simpan pinjam berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan segala perangkat turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, PP Nomor 33 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2015 terkait tuduhan penuntut umum Bapak Kosmin Yusril Cipta menjalankan tugas seolah-olah sebagai bank, akan tetapi tanpa izin pimpinan Bank Indonesia sehingga masuk dalam kategori bank gelap. Tuntutan pada halaman 195 merupakan tuduhan tanpa dasar bahwa penuntut umum dengan sengaja tidak membedakan ruang lingkup kegiatan usaha koperasi. Jika sebuah koperasi melakukan aktivitas perbankan seperti misalnya BUPIN, Bank Umum Koperasi Indonesia, maka tunduk dan harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia. Inkasu tidak boleh melakukan kegiatan usaha perkoperasian dengan segala fasilitas bidang perkoperasian.
tentang keanggotaan pengguna jasa koperasi simpan pinjam industri cipta menjadi sebesar Rp30.000 untuk simpanan pokok dan sebesar Rp10.000 untuk simpanan wajib. Penuntut umum juga tidak memahami sumber-sumber modal koperasi sebagai dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian, di mana sumber modal koperasi AKO tidak hanya simpanan pokok dan simpanan wajib, melainkan dana cadangan dan hibah ayat 2, bahkan pada ayat 3 modal pinjaman dapat berasal dari berbagai pihak. 2. Unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Pada prinsipnya, tanggapan kami terhadap replik penuntut umum pada halaman 318 sampai 364 adalah kami tetap berpegang teguh pada dalil-dalil pledoi kami bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan rapat pendirian koperasi dihadiri oleh para pendiri koperasi sebanyak 24 orang yang termasuk terdakwa pasal 6 Undang-Undang 25 tahun 92, masing-masing Hendri Surya dan lain sebagainya yang dapat dibacakan. Bahwa rapat pendirian koperasi dituangkan ke dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dengan menyepakati 1. Anggaran dasar, 2. Jenis usaha koperasi, 3. Simpanan pokok dan simpanan wajib, 4. Memberi kuasa kepada terdakwa Hendri Surya dan saksi Muhammad Hadianti untuk membuat dan menandatangani akta pendirian koperasi di hadapan notaris BP nomor 01. Bahwa untuk modal awal pendirian koperasi, para pendiri koperasi menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib seluruhnya sebesar Rp100 juta BP nomor 02. Selanjutnya, setelah seluruh dokumen yang disyaratkan untuk pendirian koperasi telah lengkap, maka berdasarkan kuasa yang diberikan pada rapat pendirian koperasi tanggal 16 Juli 2012, kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam akta koperasi simpanan pinjam industri inti nomor 84 tanggal 20 September 2012 yang dibuat di hadapan notaris titik Irawati Sugiarto SH BB nomor 03 dengan susunan pengurus dan pengawas sebagai berikut yang dapat dibacakan. Bahwa berdasarkan keputusan rapat kepala dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan provinsi DKI Provinsi Jakarta nomor 43 angka Romawi 12 1 1829.31 angka Romawi 11 2012 tanggal 3 November 2012 BB nomor 04 mengesahkan akta pendirian koperasi simpan pinjam industri inti nomor 84 tanggal 27 September 2012 yang dibuat di hadapan notaris titik Irawati Sugiarto SH berkedudukan di gedung Indosuria Center lantai 10 Jalan MH Tamrin nomor 3 Jakarta Pusat berstatus sebagai badan hukum sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Oleh karena itu, sulit memahami alur pikir penuntut umum yang menyatakan bahwa pendirian kospin industri inti cacat prosedur, fiktif, akal-akalan bahkan menyebut pendirian kospin sebagai skenario yang luar biasa dari terdakwa Hendri Surya sesuai dengan tuntutan pada halaman 1995. Akan tetapi penuntut umum tidak pernah menghadirkan notaris titik Irawati Sugiarto SH sebagai saksi fakta dalam persidangan untuk menguji keabsahan syarat dan prosedur pendirian kospin industri inti. Berdasarkan proyek di atas, maka dapat disimpulkan syarat dan prosedur dalam
dalam persidangan. Selanjutnya mengenai kelebihan dana untuk investasi pada replik penuntut umum halaman 348 sampai 363 dapat kami jelaskan dan luruskan bahwa kami tetap berpegang pada uraian dalam pledoi. Selain itu, berdasarkan audit forensik yang dilakukan ahli Trisanto Karo terhadap data keuangan atau rekening perusahaan-perusahaan Aqua berikut rekening terdakwa Heri Surya yang disampaikan dalam persidangan di bawah sumpah tanggal 7 Desember 2022 menerangkan bahwa aliran dana pinjaman dari pos Pintu Surya Cipta kepada 26 perusahaan termasuk 15 perusahaan sebagaimana dimaksud tabel di atas dan termasuk pula pinjaman terdakwa Heri Surya. Keseluruhan jumlah uang pinjaman atas 15 perusahaan sebesar 2.279.569.215.258 rupiah merupakan bagian pinjaman dari 26 perusahaan kepada pos Pintu Surya Cipta. Pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan bunga 28% sampai dengan 30%. Bahwa tuduhan penuntut umum uang yang berasal dari pos Pintu Surya Cipta kepada 15 perusahaan sebesar 2.279.515.258 rupiah seluruhnya mengalir kepada terdakwa Heri Surya. Faktanya tidak demikian. Karena hasil audit forensik ahli Trisanto Karo dibuatkan dalam BAP tanggal 26 Juli 2022 nomor 6 halaman 7 menerangkan bahwa nominal uang yang diterima terdakwa Heri Surya dari pos Pintu Surya Cipta melalui rekening BCA nomor 0502081886 dan 050203251888 atas nama Heri Surya sebesar 28.186.103.490 rupiah dengan frekuensi transfer sebanyak 32 kali dan 1 kali penerimaan melalui transfer sebesar $345 BB nomor 53. Faktanya, tuduhan penuntut umum atas penerimaan uang dari 15 perusahaan di atas seluruh sebesar 2.279.515.258 rupiah hanya asumtif dan perkiraan semata karena tidak didukung bukti transfer. Padahal terdakwa Heri Surya hanya menerima sebesar 28.186.103.490 rupiah dalam bentuk pinjaman dari KSP Indo Surya Cipta dan telah dilakukan pengembalian sebesar 1
juta rupiah menghasilkan keuntungan sebesar 48.500 juta rupiah. Dengan kata lain, uang pembelian MTN yang dikeluarkan Hospital Surya Cipta telah kembali kepada koperasi secara keseluruhan. Video BB nomor 41, Junto Lampiran nomor 10. Pengembalian tersebut di atas diterangkan oleh Yunus Oktober selaku Direktur Keuangan PT Indosuria Finance, notabene salah satu pihak yang menandatangani perjanjian penjualan dan pembelian kembali MTN. Keterangan tersebut disampaikan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 12 Mei 2020, angka 4 berisikan bahwa rekod daftar pembelian MTN 2014 sampai 2017 dalam rupiah yang dimiliki Hospital Indosuria Cipta adalah benar, di mana PT Indosuria Finance telah melakukan pembelian kembali atas 153 MTN dengan nilai 1.700 juta rupiah BBM nomor 49. 3. Unsur tanpa izin usaha dan pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 16 Undang-Undang Perbankan tidak berlaku untuk Hospital Indosuria Inti atau Cipta, tetapi untuk perkoperasian yang berlaku. Halaman 1125 pledoi. Pada prinsipnya, tanggapan kami terhadap replik penuntut umum pada halaman 364 sampai 375 adalah kami tetap berpegang pada dalil-dalil pledoi kami. Sebagaimana dalil-dalil yang kami sampaikan pada pledoi kami dan replik ini halaman 45, bahwa kami telah menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai status anggota Hospital Indosuria Cipta. Oleh karena itu, terkait hubungan pasal 46 ayat 1 dengan pasal 16 Undang-Undang Perbankan, sebagaimana diuraikan dalam tuntutan halaman 1064 sampai dengan 1074, ahli hukum pidana Prof. Dr. Nur Basuki Winarno SHM dalam persidangan di bawah sumpah tanggal 16 Desember 2022 berpendapat bahwa untuk memahami pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perbankan di atas, maka harus melihat pasal 16, di mana disebutkan jika bukan bank umum atau BPR, maka ketentuan pasal 16 Undang-Undang Perbankan tidak berlaku. Jadi secara kontradiktif apabila ada yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan namun tidak dalam bentuk bank umum atau BPR, maka tidak perlu di Bank Indonesia. Lebih lanjut, ahli berpendapat bahwa secara tegas unsur pasal 46 ayat 1 adalah tanpa izin. Jadi konsep tanpa izin dengan pelanggaran izin adalah suatu konsep yang berbeda. Konsep tanpa izin sanksinya bisa administratif, bisa pula pidana. Tetapi jika pelanggaran terhadap izin, maka sanksinya adalah administratif. Lebih lanjut, ahli koperasi Agus Widiantoro SHMH dalam persidangan di bawah sumpah tanggal 16 Desember 2022 berpendapat
PPP nomor 53. Sehingga pengembalian pinjaman APO merupakan bukti hubungan perdata antara Kospi Indo Surya Cipta dengan 26 perusahaan dan dengan terdakwa Hedi Surya. Sedangkan terkait dengan pembelian MTN, Kospi Indo Surya Cipta telah menerima seluruh dana investasi berikut bunga atas pembelian MTN dan PT Indo Surya Infinite sebesar 1.937 miliar rupiah. Penjualan kembali MTN oleh Kospi Indo Surya Cipta sebesar 1.937 miliar rupiah menghasilkan keuntungan sebesar 48 miliar 500 juta rupiah. Dengan kata lain, uang pembelian MTN yang dikeluarkan Kospi Indo Surya Cipta telah kembali kepada koperasi secara keseluruhan. Tidak PPP nomor 41 junto lampiran nomor 10. Oleh karena itu, pemberian pinjaman dimaksud di atas bukan merupakan bentuk peningkatan atau pengalihan dalam konteks TPPU, melainkan dalam konteks hubungan perdata, sehingga konstruksi perbuatan tersebut di atas tidak memenuhi postur TPPU kasus placement, layering, dan integration. Demikian yang mulia. Kemudian bab 4 permohonan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum dan para hadirin yang kami hormati. Setelah memahami secara cermat dakwaan, tuntutan dan replik dari penuntut umum, yang kemudian kami kaitkan dengan fakta-fakta persidangan, sumber dari keterangan saksi fakta, keterangan ahli, keterangan terdakwa, disertai alat bukti surat terkait tuduhan terhadap terdakwa Hedi Surya telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan bagi usaha dari pimpinan Bank Indonesia, Inkasu, melakukan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang sebagai tuduhan yang tidak beralasan, sebagaimana yang telah kami uraikan secara lengkap, jelas dan terang di dalam pledoi kami sebelumnya. Oleh karena itu, merujuk fakta-fakta hukum yang bersumber dari rangkaian fakta-fakta persidangan, maka perbuatan terdakwa Hedi Surya tidak dapat dikualifikasi memenuhi seluruh unsur dalam surat dakwaan ataupun surat tuntutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan ke-2 pertama. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan putusan atas nama terdakwa Hedi Surya, yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili agar mempertimbangkan pasal 191 ayat 1 KUHP hingga menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Hedi Surya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan ke-2 pertama. 2. Membebaskan terdakwa Hedi Surya dari dakwaan alternatif ke-1 pertama dan ke-2 pertama. 3. Memulihkan hak terdakwa Hedi Surya dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula. 4. Memerintahkan penuntut umum agar terdakwa Hedi Surya segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara atau rutan sampai cabang. 5. Memerintahkan penuntut umum berdasarkan pasal 242 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 37 tahun 2004 untuk mengembalikan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, baik yang telah disita maupun yang sedang dimohonkan, setidak-tidaknya sebagaimana diuraikan di bawah ini. Tidak kami bacakan dulu ya. Dianggap dibacakan. 6. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara. 7.
2. Melepaskan terdakwa Hendy Surya dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam alternatif ke-1 pertama dan ke-2 pertama. 3. Memerintahkan penuntut umum agar terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara atau rutan Santri Macam Kejaksaan Agung RI. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum berdasarkan pasal 242 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 37 tahun 2004 untuk mengembalikan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, baik yang telah disita maupun yang sedang dimohonkan, setidak-tidaknya sebagaimana daftar penyitaan yang telah diuraikan di atas. 6. Pernyataan biaya perkara dibebankan kepada negara. Namun demikian, apabila yang mulia majelis hakim beranggapan lain, penasehat hukum memohon kepada yang mulia majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya. 5. Penutup. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum dan para hadirin yang kami hormati. Penasehat hukum menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang mulia dan penuntut umum atas kesabaran yang telah mendengarkan rubrik ini. Akhirnya kami percaya majelis hakim yang mulia dengan keyakinannya tidak akan ragu-ragu dalam mengambil putusan seadil-adilnya dalam perkara. Demikian rubrik kami. Kiranya majelis hakim yang mulia mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memutuskan perkara ini. Rubrik ini dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Hormat kami penasehat hukum Hendy Surya. 1. Dr. Susilo Aribowo, Walus Tumorang, Andi Putra Kusuma, Agus Sujartomo, Niwaya Suka Wiryani Reski, Kabur Budianto, Reinhard Clinton, dan Ruslan Wahyono. Demikian yang mulia membaca pledoi dari penasehat hukum. Kami akhiri. Terima kasih. Baik, setelah kita mendengar apa yang dibacakan oleh Hukum Terdakwa tentang bukti pada hari ini dengan disertai tambahan bukti 11, maka untuk sidang selanjutnya giliran majelis hakim untuk membuat putusan. Ya. Nah inilah putusan kalau di 1 minggu yang hanya memang kurang, ya, Pak boleh buat. Ini sudah terjadwal. Jadi insya Allah putusan akan kita bacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Sebaiknya memang jamnya seperti yang tadi, pukul 10 kurang lebih. Jam 10 pagi sampai selesai. Kemudian Pak penuntut umum, baik. Begitu juga kepada Pak penasihat hukum dan juga kepada terdakwa bahwa perkara saudara akan kita undur pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dengan agenda persidangan membacakan putusan. Maka pada hari ini sidang perkara nomor 79 BP 2022 Jakarta Barat atas nama terdakwa Hendy